Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk lebih semangat, coba mana ibu ingin lihat senyum kalian? Coba mana senyumnya? Mana nggak kelihatan giginya, mana kurang lepas senyumnya? Oke, kalau misalnya kita mengawali hari kita dengan senyum, semoga hari kita berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Ya, semoga dengan kita melaksanakan doa, kita dapat belajar dengan lancar ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Akila. Silakan Akila untuk memimpin temannya di depan kelas. Dimohon untuk semuanya berdiri ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Selanjutnya ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Gilang. Gilang kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan bersama ya, semoga Gilang yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Oke. Berarti ada satu orang yang tidak masuk. Selanjutnya ibu ingin menanyakan perasaan kalian, tapi sebelumnya ibu ingin minta tolong dulu kepada salah seorang yang piket untuk menghapus papan tulis. Silakan. Yang piket hari ini siapa? Irfan ya? Agis piket. Ya. Silakan hapus dulu papan tulisnya. Nah, sambil berjalan ya, di sini di depan ibu punya papan emosi namanya. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, pastikan kalian berangkat ke sekolah dengan perasaan yang berbeda-beda ya. Ada yang berangkat dengan perasaan yang bosan, ada yang sedang senang, ada yang lagi sedih, ada yang semangat, ada juga yang marah. Nah, untuk itu ibu ingin kalian mengekspresikan perasaan kalian melalui papan emosi ini. Di sini ibu mempunyai stick es krim yang di atasnya sudah terdapat nama kalian masing-masing. Silakan ambil stick es krimnya, kemudian simpan di gelas yang menunjukkan perasaan kalian. Paham ya? Oke, satu persatu dimulai dari meja ini. Yuk. Silakan ambil stick es krimnya, kemudian disimpan di gelas yang sesuai dengan perasaan kalian. Ya, ayo Aldi.
Selanjutnya, meja yang kedua. Ya, terima kasih ya Agis tadi sudah menghapus. Oke, terima kasih sudah menyampaikan perasaan kalian hari ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang keliling bangun datar. Ya. Nah, ini bab kita kali ini ya. Ada di bab keempat dalam mata pelajaran matematika, keliling bangun datar. Sebelum kita masuk mempelajari bab ini, Ibu ingin tanya dulu terlebih dahulu. Sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam bangun datar ya. Coba sebutkan, ada bangun datar apa saja yang sudah kalian pelajari? Ada apa aja? Persegi, ada apa lagi? Segitiga, ada apa lagi? Jajar genjang, ada apa lagi? Persegi panjang, layang-layang, trapesium, lingkaran. Banyak sekali ya. Oke, ada berbagai macam bentuk bangun datar. Selain bentuknya, kalian juga pasti sudah tahu ciri-ciri dari bangun datar yang tadi kalian sebutkan. Kalau segitiga, berarti sisinya ada berapa ya? Ada 3. Kalau segi 4, berarti sisinya ada berapa? Berarti kalian sudah bisa membedakan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Selain itu, kalian juga di materi sebelumnya sudah mempelajari operasi hitung bilangan. Ada penjumlahan, ya, ada pengurangan. Sudah bisa menjumlahkan dan mengurangi, sudah bisa. Nah, 2 materi itu akan nyambung ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang keliling bangun datar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya. Peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling segitiga dengan cermat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling segi 4 dengan cermat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai saja ya. Masuk ke materi kita. Nah, sebelum kita memulai diskusi, Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi perhatikan baik-baik, simak di dalam video itu ada apa. Ya. Ini video yang pertama. Jadi di sana ada kain ya. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar rumah ya. Pernahkah kalian melihat pagar yang mengelilingi rumah atau kebun? Atau gini deh, rumah kalian ada pagarnya? Ada. Atau misalnya kalian pernah melihat kebun, kebunnya ada pagarnya? Yang dipagari itu tengah-tengahnya atau pinggirannya? Yang dipagari itu pinggirnya. Jadi kalau misalnya tanah atau kebunnya berbentuk persegi panjang, berarti pagarnya juga berbentuk apa? Persegi panjang yang mengelilingi bangunan tersebut. Bagaimana cara mengetahui panjangnya? Nah, ini juga masuk ke dalam konsep keliling yang akan kita pelajari hari ini. Gambar selanjutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian membuat bingkai foto? Pernah tidak? Pernah buat bingkai foto? Ya. Bagaimana cara menentukan panjang kayu yang diperlukan untuk membuatnya? Saat kalian membuat bingkai foto, kayunya itu di tengah fotonya apa di pinggir fotonya? Di pinggir, sama ya. Seperti tadi lari lapangan, membuat tenda pada taplak, itu semua ada di pinggirnya.
Nah, bagaimana cara menentukan panjang kayu yang diperlukan untuk membuat bingkai? Ini juga masuk ke dalam konsep keliling yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Agar lebih memahami cara menghitung keliling bangun datar, mari kita lakukan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian untuk mendiskusikan sebuah masalah ya. Jadi Ibu ingin kalian berkelompok. Untuk kelompoknya, di hari kemarin sudah Ibu umumkan ya. Sudah Ibu bagi kelompok, kelompoknya juga heterogen, bermacam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Sudah? Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini kelompok? Yang ini kelompok? Dan kelompok? Oke, berarti setiap kelompoknya sudah lengkap, sudah duduk bersama dengan anggota kelompoknya, ya. Nah, kemarin juga sudah Ibu umumkan untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan ya. Sekarang Ibu ingin mengecek alat dan bahannya apakah sudah siap atau belum. Yang pertama, alatnya ada kertas origami. Kertas origaminya nanti akan Ibu siapkan ya. Ada juga benang kasur, ini juga sudah siap benang kasurnya. Penggaris, coba. Setiap kelompok Ibu minta bawa penggaris, coba. Penggarisnya di ke atas kan? Oke, berarti setiap kelompok sudah ada penggaris ya. Gunting, ada tidak? Oke, ada, lengkap semua. Alat tulisnya, pensil, penghapus, sudah lengkap. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik untuk kalian isi selama proses diskusi. Yang pertama ini ada kelompok 1 ya. Ini ada lembar kerjanya, ini ada kertas origami ya. Ibu menyediakan satu kelompok ada 3 lembar kertas origami. Ya, ini kertas origaminya dan ada juga benang kasurnya. Nih. Lanjut kelompok 2. Ini juga sudah lengkap, ada LKPD-nya, ada kertas origami dan juga ada benang kasurnya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan di lembar LKPD yang atasnya kalian isi dengan nama anggota kelompok kalian. Silakan diisi. Oke, sudah diisi dengan nama anggotanya? Ya. Untuk selanjutnya, coba silakan kalian baca di lembar LKPD-nya. Ya. Buatlah gambar berbagai macam segitiga di bawah ini. Jadi Ibu minta kalian untuk membuat gambar segitiga. Di mana gambarnya? Di kertas origami. Segitiga apa saja yang harus digambar? Yang pertama ada segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama kaki, dan yang terakhir segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi, berarti panjang sisinya seperti apa? Kalau sama sisi? Panjangnya sama. Kalau segitiga sama kaki, berarti yang panjangnya sama hanya berapa sisi? 2. Kalau segitiga sembarang seperti apa? Panjangnya berbeda. Oke, silakan dibuat di kertas origaminya. Silakan untuk bekerja sama ya di setiap kelompoknya. Jadi ada yang membuat segitiga, ada yang menggunting, supaya pekerjaannya cepat selesai ketika dilakukan dengan bergotong royong. Yang lainnya masih proses. Kelompok 1 bagaimana? Udah dapat berapa segitiga? Udah 3. Oke, kelompok 1 sudah dapat 3 segitiga. Nah, kalau misalnya kalian sudah membuat segitiganya, guntinglah gambar yang telah kalian buat. Ya, berarti tadi ada beberapa yang sudah menggunting gambarnya. Kemudian siapkan tali atau benang kasur. Tadi sudah Ibu bagikan ya, benang kasurnya. Kelilingilah gambar segitiga yang dibuat menggunakan benang kasur tersebut. Kemudian ukur panjang tali yang telah dipotong tersebut menggunakan penggaris. Ya. Jadi benang kasurnya
Dari titik awal dikelilingi sampai kembali ke titik awal lagi, kemudian digunting benang kasurnya. Gunting aja. Kalau udah sampai titik awal lagi gunting. Nggak apa-apa, gunting aja. Ya. Nanti benang kasur yang sudah diguntingnya kalian ukur menggunakan penggaris. Dari titik awal kembali lagi ke titik awal. Kemudian gunting. Diukur pakai penggaris. Mana? Kelompok 4 bisa nggak? Nanti gunting aja ya itunya ya. Benang kasurnya gunting aja. Boleh saling bekerja sama ya, biar pekerjaannya cepat selesai. Kelompok 1 udah dapat hasil pengukurannya? Belum? Nanti silakan ditulis di lembar LKPD-nya. Ada tabel ya di sana. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan tidak? Bisa? Sudah dapat berapa hasil pengukurannya? Udah dapat berapa segitiga? 2. Udah ditulis di lembar kerjanya? Udah, sok ditulis. Nah, sekarang pertanyaannya, jelaskan kembali bagaimana caramu menghitung keliling segitiga tersebut. Coba Ibu tanya ke Bunga. Bunga tadi sudah mengukur segitiganya ya? Sudah berapa segitiga yang diukur? 3. Bagaimana cara mengukurnya? Mengelilingi segitiga dengan benang. Dengan benang? Lalu mengukurnya dengan penggaris. Iya. Udah dapat hasil ukurannya? Segitiga sama sisi berapa ukurannya? 27 cm. 27. Coba tunjukkan mana segitiga sama sisi yang dibuatnya. Oke, ini ya, ini segitiga sama sisi yang dibuat oleh kelompok 1, ukurannya berapa kelilingnya? 27. Sama kakinya berapa? Yang sama kaki? 36. 36 cm. Yang segitiga sembarangnya? 22 cm. Adakah cara lain untuk menghitung keliling segitiga? Kira-kira nih, kalau misalnya kalian belajar atau mengisi soal, apakah nanti harus bawa-bawa benang kasur pas ngerjain soal? Kira-kira memungkinkan nggak? Enggak. Berarti caranya gimana? Kalau misalnya kalian nggak ada benang kasurnya, pakai cara apa? Pakai penggaris bisa. Ya, diapain penggarisnya? Diapain awal penggarisnya? Dikelilingi. Oke, bagus. Jadi penggarisnya bisa dikelilingi tanpa harus menggunakan benang kasur, itu juga bisa. Kalau misalnya ukuran segitiga, ukuran sisi dari segitiganya sudah diketahui panjangnya, kira-kira kita bisa menghitung kelilingnya enggak? Misalnya segitiga sama sisi, panjang sisinya 3 cm. Berarti kelilingnya berapa? Kalau panjang sisinya 3 cm, tinggal diapain? Dikali, boleh dikali berapa, Fikri? Dikali 2, betul tidak dikali 2? Ada berapa sisinya kalau segitiga sama sisi? 3. Berarti harusnya dikali berapa? 3. Dikali 3. Ya. Berarti tadi keliling persegi panjangnya 14 cm. Sambil ditulis di LKPD-nya ya. Terus, kalau sudah kita dapatkan hasil perhitungannya, kita masuk ke rumus. Berarti rumus persegi panjang, keliling sama dengan panjang ditambah lebar, ditambah apa lagi? Ditambah panjang lagi, ditambah lebar lagi. Oke, bisa ditulis di LKPD-nya. Terus, panjangnya, sisi panjangnya berarti ada berapa? Sisi panjangnya? Ada berapa yang panjang? 2. Sisi panjangnya ada 2, sisi lebarnya juga ada 2. Berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, ini rumusnya. 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, boleh sambil ditulis di LKPD-nya. Sudah ditulis? Oke. Nah, itu berarti persegi panjang. Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Ya, silakan ditulis di lembar kerjanya. Udah ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui cara
menghitung keliling dari beberapa bangun datar ya. Tadi ada segitiga, segitiganya ada sama sisi, sama kaki, ada sembarang. Terus segi empatnya tadi ada apa aja? Ada persegi panjang, ada apa lagi tadi yang udah dipelajari? Jajar genjang, ada apa lagi? Layang-layang, sama terakhir persegi. Oke, karena kalian sudah tahu cara menghitung kelilingnya, kita lanjut. Selanjutnya, nah, ayo berlatih. Tentukanlah keliling bangun datar yang diberikan oleh gurumu bersama dengan anggota kelompok. Ceritakan hasil pengukuranmu di depan kelas. Jadi di sini Ibu punya 4 permasalahan yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi nanti setiap kelompok akan diberi permasalahan yang berbeda dengan kelompok yang lain ya. Jadi permasalahannya beda-beda. Sekarang Ibu akan bagikan ya lembar permasalahannya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Silakan dibaca dulu permasalahannya apa, dipahami, dan didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Udah dapat hasilnya? Oke, gimana? Udah bisa memecahkan masalahnya belum? Udah? Nah, sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Tapi sebelum setiap kelompok maju, Ibu ingin games dulu atau ice breaking dulu ya, supaya semakin semangat. Tadi Ibu lihat sudah ada yang menguap ya, ada yang ngantuk, ada yang lesu. Jadi Ibu ingin lebih semangat lagi. Nah, nama gamesnya atau nama ice breakingnya tembak dor. Namanya apa? Tembak dor. Jadi Ibu akan nembak kalian. Nanti kalian beri respon ke Ibu. Respon pertama, kalau Ibu tembak kalian sekali, kalian balik tembak Ibu sekali. Paham? Coba, dor. 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 Oke, kita main tembak-tembakan ya. Oke, kalau misalnya Ibu tembak kalian sekali. Kalau Ibu tembak kalian 2 kali, kalian jawabannya atau responnya lebay. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan permasalahan yang sudah diberikan kepada setiap kelompok, sekarang Ibu mau setiap kelompok untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk maju ke depan kelas. Yo, beri semangat untuk kelompok 1. Ya. Silakan berdiri di sini. Boleh salam dulu. Sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil akan presentasikan jawaban dari kelompok 1. Oke, apa jawabannya? Sebutkan Budi dulu berlari keliling lapangan sepak bola dengan panjang dan lebar sebagai berikut. Berapakah panjang lintasan yang dilalui Budi? Nah, silakan tunjukkan ke teman-teman gambarnya, Maul. Nah, itu gambarnya ya. Ada gambar apa, Maul? Lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola. Jawabannya gimana? 90 tambah 50 tambah 90 tambah 50. Hasilnya? 280. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu ingin mengecek apakah kalian sudah paham materi yang tadi sudah kita jelaskan ya, sama-sama. Nah, soal evaluasi ini akan berbentuk games pada aplikasi Quizizz ya. Pernah dengar aplikasi Quizizz? Nah, ini jadi setiap orang akan Ibu bagikan lembar barcode ya.
Sekarang Ibu akan bagikan. Akil, coba maju ya. Yang Ibu bagikan maju. Maju. Akil. Terus Irfan. Irfan. Hafidin. Keke. Tolong ya, tolong disampaikan. Fidi, Fikri, Agis, Akila. Oke, udah semua jawab? Nah, nih. Berarti jawaban yang benarnya yang mana? Yang C. 300. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya, Vidi. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa ya? Tentang apa? Belajar tentang bangun datar. Apa yang dipelajarinya? Keliling bangun datar. Bangun datar apa saja yang tadi kita pelajari kelilingnya? Segitiga. Terus apa lagi? Layang-layang. Apa lagi? Jajar genjang, persegi panjang, sama persegi. Jadi apa itu keliling? Berarti keliling itu apa pengertiannya? Keliling apa? Garis yang membatasi suatu bidang datar. Itu namanya keliling. Nah, di sini juga ada rumus kelilingnya ya. Tadi juga kita sudah pelajari. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari keliling bangun datar. Kita juga sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian untuk mengisi lembar refleksi peserta didik. Ibu bagikan ya. Sudah? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dirapikan alat dan bahannya. Kalau ada sampah di bawah tolong diambil, nanti dibuang ya setelah selesai belajar. Ya. Coba Ibu ingin melihat senyum kalian dulu setelah belajar matematika. Mana senyumnya? Kurang lebar senyumnya, jangan terpaksa. Mana senyumnya Ibu pengen lihat? Menyenangkan ya? Menyenangkan tidak? Ya sepertinya sih dilihat dari wajah-wajahnya. Semoga menyenangkan ya. Oke, ditutup sebelum berakhir, ditutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.